Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal terkait media, komunikasi, dan pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya bisa dinikmati di buku yang saya tulis berjudul Media, Komunikasi, Pembelajaran, Teori dan Praktik. Baik, kita akan bahas mengenai pengantar media komunikasi untuk pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu saya bahas terkait tentang media komunikasi untuk pembelajaran, karena memang media komunikasi pembelajaran itu luas, rumit, serta membutuhkan setidaknya ada beberapa hal yang dibahas. Oleh sebab itu, karena kajiannya luas, maka ada beberapa hal yang perlu saya bahas. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Yang ketiga, macam-macam pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Karena media pembelajaran ini erat kaitannya dengan media, maka biasanya media itu dibahas oleh para sarjana-sarjana komunikasi. Oleh sebab itu, media ini erat kaitannya dengan komunikasi. Kita akan bahas di awal. Istilah media sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Ya, seperti yang tadi awal saya bilang bahwa media itu erat kaitannya dengan komunikasi. Karena media ini adalah sifatnya jamak, maka kita bisa mengadopsi dari berbagai media tersebut. Sebut saja media konvensional, sebut saja media baru. Oleh karena itu, setiap para teknolog media yang menggunakan media sebagai basis untuk pembelajaran, mereka setidaknya memilih salah satu medium yang dijadikan sebagai perantara untuk pembelajaran. Media ini, jika digunakan untuk pembelajaran, itu sangat efektif. Bayangkan kalau Anda selama satu SKS, itu misalnya 45 menit, Anda ceramah tanpa adanya media. Bagaimana coba? Yang ada, itu bisa berbusa-busa itu mulut tuh, tanpa adanya media. Coba bayangkan kalau misalkan Anda menggunakan media, Anda siapkan PowerPoint, Anda siapkan modul, dan modul tersebut bisa diberikan kepada para audiens yang menyaksikan pemaparan Anda. Tentu itu lebih efektif, bukan? Iya. Juga media ini jika kita gunakan untuk pembelajaran, itu bisa memberikan pengalaman yang bermakna, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Kita cek pendapat berikutnya. Ya, seperti yang diungkapkan Gerlach dan Eli, mengatakan bahwa media secara garis besar merupakan manusia. Nah, tadi coba perhatikan tuh, manusia itu sendiri. Kedua adalah materi. Ketiga, kejadian yang membangun suatu kondisi di mana siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kan? Coba bayangkan kalau misalnya di satu ruang pembelajaran, baik yang sifatnya formal atau informal, Anda tidak menggunakan media sebagai penunjang Anda untuk belajar. Kita pasti kesulitan itu. Karena memang para audiens itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Ada yang sifatnya audi, ada yang sifatnya visual. Anda mengeluarkan kosakata 2.500 kosakata yang Anda gelontorkan. Bayangkan, dari 2.500 kosakata tadi, berapa kosakata yang mampu diserap oleh peserta didik? Saya yakin, selama 3 SKS Anda ceramah, begitu Anda keluar, begitu audiens keluar dari ruangan, itu tidak ada yang nyangkut sedikit pun tuh. Paling yang dikenal hanya orangnya, ngomongnya, suaranya, mimik wajahnya, hanya itu. Cuman materi yang disampaikan oleh para komunikator itu hilang begitu saja. Nah, saya tawarkan media komunikasi ini untuk pembelajaran. Tujuannya tidak lain, tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi mereka yang menjalankannya. Tentu pendidik, tentu peserta didik, dan keuntungan yang ketiga adalah bahan tersebut bisa dijadikan referensi untuk lembaga, untuk meningkatkan akreditasi misalnya, atau yang lainnya misalnya. Oleh karena itu, diperlukan media komunikasi untuk pembelajaran. Misalnya dalam pengertian ini, pendidik, bahan ajar, dan lingkungan itu merupakan media tuh. Jadi karena media sifatnya banyak, maka apapun bisa dijadikan sarana untuk kita belajar. Nah, itu poinnya tuh. Dalam proses pembelajaran, secara lebih khusus, media diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi, baik secara visual ataupun verbal. Ini menurut Arsat dalam bukunya. Karena tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman yang bermakna bagi proses pembelajaran itu sendiri, maka ilmu komunikasi dibutuhkan di sini. Kita seringkali belajar tentang komunikasi, kita tahu betul tentang komunikasi. Tapi setidaknya ada bantuan dasar yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran itu. Kita perlu suatu inovasi memang dalam proses pembelajaran ini, baik untuk kita sebagai pendidik, juga mempermudah peserta didik dalam menggunakan. Anda menggunakan media pembelajaran itu tidak perlu hadir di suatu tempat, tapi cukup mendownload media tersebut. Udah Anda nikmat belajar di mana saja, sambil nongkrong di depan taman misalnya, Anda baca buku sambil mancing, itu bisa, karena media fungsinya di sana. Jadi tidak terlepas pada tempat ketika Anda menggunakan media ini. Coba kita lihat selanjutnya. Menurut pendapat para ahli, ya, Profesor Robert M. Getz dibilang bahwa media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Itu jelas ya. Jelas sekali itu bahwa media yang digunakan untuk proses pembelajaran itu mampu merangsang peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Bayangkan bila di dalam satu kelas itu jumlah siswanya 80 atau 90 orang. Saya pernah mengajar itu. Peraturan menteri belum turun. Sementara saya mengampuh mata kuliah itu dan jumlah peserta didiknya banyak sekali. Tidak punya media pembelajaran. PowerPoint tidak buat. Modul tidak buat. Apa efeknya? Hanya improvisasi di dalam ruang kelas tuh. Hanya menyampaikan beberapa gagasan yang ditawarkan karena memang temanya adalah itu. Temanya tentang komunikasi massa. Tentu banyak pengalaman yang kita dapatkan di dalam mata kuliah komunikasi massa. Banyak sekali bahan-bahan yang bisa Anda tawarkan kepada mereka. Sehingga waktu 3 SKS itu tidak cukup tuh untuk menjelaskan komunikasi massa. Apalagi
Anda tidak punya media. Dalam satu ruangan banyak mic satu, kemudian sound system ada 4, kanan kiri depan belakang. Itu begitu kita menjelaskan, tidak ada satupun yang apa ya, yang menerima informasi yang dari saya. Satu, ada yang sibuk dengan kelompok internalnya tuh. Mereka membuat kelompok dalam kelompok. Di ujung mungkin ada yang update status, di ujung sebelah sana mungkin ada yang main Mobile Legend dan lain sebagainya. Perhatian mereka tentu hanya tertuju pada satu medium. Bagaimana itu efeknya tuh kalau Anda sebagai pembicaranya tuh. Oleh karena itu, sekali lagi dibutuhkan media komunikasi untuk pembelajaran. Tujuannya untuk merangsang mereka belajar, seperti yang dinyatakan oleh Profesor Robert M. Gates. Sama hal seperti menurut Bridge, dibilang bahwa media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar. Misalnya Anda sedang melanjutkan studi di Fakultas Kesehatan, jurusan ilmu kebidanan. Anda mengajarkan tentang disiplin ilmu keperempuanan tuh. Karena kan memang kebidanan yang dibahas adalah perempuan. Tidak ada program studi yang membahas tentang laki-laki. Saya nggak mampu membayangkan apabila ada jurusan yang mengkhususkan pembelajaran tentang lelaki. Tapi it's okay. Ketika Anda menjelaskan mata kuliah tentang kebidanan, pasti Anda butuh yang namanya alat peraga untuk menjelaskan kasus yang Anda tawarkan. Itu salah satu media dalam pembelajaran. Ya, coba kita lihat menurut pendapat ahli yang lain. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Nah, ini yang menjadi syarat utama bagi pendidikan formal, yakni proses belajarnya itu terkendali. Anda bisa bayangkan jika lembaga tidak menyediakan sarana dan prasarana. Pendidik mengajar tanpa adanya modul, tanpa adanya PowerPoint, tanpa adanya satuan mata acara atau mata kuliah. Jadi tidak ada tuh semua secara tertata rapi. Bayangkan, itu terkendali atau bukan itu. Nah, oleh karena itu, media pembelajaran ini diciptakan untuk membuat proses belajar yang terstruktur, yang terkendali. Ada output yang dia dapatkan oleh mahasiswa. Ada poin yang berharga yang didapatkan oleh mahasiswa. Sehingga pesan yang ingin kita sampaikan sebagai pendidik itu sampai ke mereka. Karena kita nggak tahu, misalnya ada dalam satu kelas tuh mahasiswanya, peserta didik sifatnya audi. Mereka tidak mau menyerap informasi berupa visual. Mereka hanya mau didengarkan. Kita ngomong selama 3 SKS misalnya, mereka hanya mau mendengarkan. Tes. Begitu keluar ruangan, pertanyaan yang pertama kali diajukan adalah apa yang diajarkan oleh dosen tersebut. Kira-kira nangkep gak tuh informasi yang disampaikan oleh peserta didik? Ya, makanya media komunikasi untuk pembelajaran ini penting sekali untuk diterapkan. Coba kita lihat manfaatnya. Nah, ini manfaat media pembelajaran. Model komunikasi ini banyak tuh. Linear, sekuler, dan lain sebagainya tuh. Dan manfaat media pembelajaran ini salah satunya mampu
menjalin komunikasi secara dua arah. Karena memang tugasnya pendidik itu hanya sebagai fasilitator dia. Facilitate learning. Datang, kemudian memberikan media berupa PowerPoint. Anda suguhkan saja PowerPoint-nya itu. Tapi PowerPoint-nya perlu dicatat bahwa dalam membuat PowerPoint itu punya standar-standar khusus tuh. Misalnya gini, di dalam satu slide itu ada berapa baris di dalam satu paragraf. Itu perlu diatur tuh. Bayangkan kalau misalkan dalam satu slide itu yang diisi adalah seluruh tampilan yang ada di Microsoft Word, di copy, dipaste, dipindahkan ke PowerPoint. Bayangkan dalam satu slide isinya teks semua tuh dalam satu slide. Begitu dipresentasikan, komunikatornya membaca seluruh isi slide. Jadi memang benar bahwa PowerPoint itu adalah orang yang tidak menggunakan PowerPoint itu nggak punya power, nggak punya poin. Itu efeknya tuh. Ya oleh karenanya ada standar khusus dalam pembuatan PowerPoint. Mungkin next insya Allah saya akan bahas tentang standar-standar khusus pembuatan PowerPoint. Tujuannya tidak lain yaitu ingin merangsang peserta didik untuk menangkap informasi yang Anda sampaikan tuh. Ya, untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca di buku saya yang saya tulis, hanya sekedar promosi. Tapi oke, kita balik ke soal awal, yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat berikutnya adalah adanya prinsip belajar yang mandiri. Iya jelas, prinsip belajar mandiri. Misalnya gini, misalnya Anda mengampu mata kuliah kebidanan. Yang Anda ampu temanya tentang penggunaan alat kontrasepsi. Tentu pada proses pembelajaran Anda hanya tampilkan saja tuh ada berapa tipe penggunaan itu tuh. Dan itu hanya khusus diajarkan untuk mahasiswi kebidanan. D3 misalnya. Anda buat video tutorial tuh bagaimana pemasangan itu. Itu secara tidak langsung mampu membuat para pembelajar, mereka bisa belajar mandiri di rumah. Atau Anda sedang mengampu mata kuliah manajemen bina usaha. Dalam manajemen bina usaha, para pendidik sepakat bahwa kita akan menciptakan produk kewirausahaan. Nah, ya, untuk menciptakan kewirausahaan perlu riset awal tuh. Jadi kita biarkan mahasiswa untuk membuat kelompok-kelompoknya sendiri. Kemudian dalam satu kelompok mereka melakukan riset awal untuk menentuan temanya. Misalnya temanya adalah membuat makanan ayam geprek misalnya, atau mie ayam misalnya, yang mudah, yang sederhana. Mereka riset tuh ke tempat-tempat penjualan mie ayam atau ayam geprek tadi. Mereka riset, tentu hasil riset mereka kalau dituangkan secara deskripsi di Microsoft Word, tentu kita kesulitan tuh untuk bagaimana membuat produk tadi. Maka mau tidak mau kita buat media komunikasi untuk pembelajaran. Kita buat tuh video instruksionalnya tuh. Atau sederhananya kita buat video tutorial untuk membuat membuat tutorial pembuatan makanan tadi. Tentu itu efektif. Begitu videonya sudah selesai, kita serahkan ke orang yang belum pernah menyaksikan atau membuat mie ayam atau ayam geprek tadi itu. Kira-kira efeknya gimana? Saya yakin dia mampu mengaplikasikan apa yang ada di dalam video tutorial tadi. Tentu pembelajaran lebih menarik, bukan? Manfaat yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas belajar. Ya, jelas itu. Meningkatkan kualitas belajar itu udah pasti itu. Karena apapun yang ditampilkan oleh media, tentu itu mampu menggugah
penglihatan seseorang tuh. Oh, yang dilihat adalah teksnya tuh. Bayangkan kalau misalkan Anda presentasi tidak menggunakan PowerPoint tuh. Apa yang akan ditangkap oleh mereka? Atau Anda presentasi tidak menggunakan Microsoft Word atau makalah yang Anda susun tuh. Tentu dalam membuat makalah ada sistematikanya, kita nggak bahas itu. Dalam membuat Microsoft Word misalnya diserahkan kepada kelompok untuk dibaca. Itu meningkatkan kualitas belajar. Pada saat diskusi kita harus membuat aturan diskusi, misalnya misalnya sistematika pembuatan makalah misalnya. Tentu dalam pembuatan makalah itu ada tuh aturan-aturannya tuh. Sistematika diskusi juga ada formatnya tuh. Misalnya Anda buat model model tapal kuda, di mana di ujung itu Anda susun pemakalahnya, sedangkan di bagian audiens adalah di bagian kanan dan kirinya, kan moderator ada di belakangnya tuh. Jadi begitu informasi sampai kepada mereka, tinggal ditukar aja informasinya. Itu lebih menarik tuh. Mungkin nanti saya akan bahas tuh tentang format atau model-model diskusi. Diskusi harus diatur. Karena kalau tidak diatur, itu informasinya simpang siur tuh. Simpang siur dalam arti gini, misalnya Anda sebagai presentator, Anda presentasi, kemudian hanya menyampaikan gagasan aja tuh kepada audiens. Sementara audiens dituntut untuk bertanya. Bayangkan apa yang ditanyakan oleh audiens. Bisa jadi keluar dari makalahnya. Bisa jadi tidak ada yang bertanya tentang makalah tersebut. Oleh karena itu, perlu diatur sistematika diskusi. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan bahas soal itu tuh. Karena memang untuk meningkatkan kualitas belajar, pembelajar sebagai peserta didik, kemudian pengajar sebagai fasilitator, itu keduanya itu perlu diberikan SOP itu, standar operasional prosedur. Begini loh cara mengajar. Bukan dianya yang diajar, tapi aturan mainnya dalam mengajar. Misalnya Anda sediakan media komunikasi untuk pembelajaran. Nah, itu tuh yang dibahas tuh. Bukan personanya, saya nggak ada urusan dengan personanya tuh. Tapi yang saya tekankan di sana adalah medianya. Sekali lagi, media komunikasi untuk pembelajaran itu penting diterapkan. Karena kalau dengan begitu kita mampu meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Contoh kasus, saya pernah belajar dengan orang Jerman. Nah, dengan orang Jerman itu konsep belajarnya mereka menarik tuh. Mereka sangat interaktif sekali dengan kita. Mereka tampilkan dengan PowerPoint, kemudian di tampilan PowerPoint itu papan tulisnya itu bisa disentuh tuh. Jadi begitu disentuh, dia beralih tuh ke slide berikutnya, muncul teks berikutnya. Itu sangat menarik dan menggugah sekali tuh. Justru saya tergoda dengan isi dari PowerPoint yang ditampilkan, bukan pada presentatornya. Itu media beda pembelajaran tuh. Maka di beberapa tempat saya promosiin tuh teknologi media komunikasi untuk pembelajaran. Ya, tapi kita bahas ke slide berikutnya. Profesor Jerome S. Brunner, dia bilang bahwa penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam memberikan pengalaman yang bermakna, serta mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Iya, betul. Saya setuju dengan pendapat profesor ini, karena begini, untuk menciptakan pengalaman yang bermakna itu dibutuhkan suatu sistem terstruktur, terkendali. Ada sistemnya yang diatur di sana, ada outputnya yang didapatkan bagi peserta didik, sehingga antara pendidik dengan peserta didik itu terjalin yang namanya situasi belajar yang bermakna. Saya
punya pengalaman tuh, soal mengajar di satu lembaga instansi tertentu. Begitu saya mengajar, berapa pertemuan, di pertemuan keempat atau kelima, saya tidak hadir dalam perkuliahan itu. Saya bilang saya ada kesibukan apa ya waktu itu ya, workshop tuh. Saya ngisi materi di sana. Saya lapor ke fakultas bahwa saya tidak hadir. Tapi di lain soal, mahasiswa screenshot, dia selfie di ruang kelas bahwa dia menampilkan sosok kesedihan yang luar biasa di fotonya. Saya lihat itu ya. Dia bilang, "Bapak kenapa nggak masuk? Saya sedih nih, Bapak nggak hadir," katanya gitu. Nah, mungkin itu yang membuat pengalaman bermakna terjalin padu, karena ada media komunikasi di sana tuh. Karena yang ditampilkan adalah isi, bukan personanya yang ditampilkan. Karena memang gini, sistem kita, sistem maksudnya orang mau belajar itu mereka punya tahapan sendiri-sendiri tuh. Setiap orang mau belajar itu pasti ada tekniknya masing-masing, dan setiap mereka punya caranya untuk menemukan pengetahuan tuh. Nah, pengetahuan belum tentu berupa ilmu. Kita sepakat itu. Ada proses panjang untuk menciptakan ilmu tadi. Sehingga untuk menemukan pengetahuan, mereka perlu dibimbing. Mereka perlu dibimbing ke jalan yang benar agar proses penemuan pengetahuannya itu benar. Bayangkan kalau misalnya proses mereka menemukan pengetahuannya itu tidak benar, maka fatal tuh akibatnya. Nah, saya peduli dengan nasib itu. Oleh karena itu ada beberapa tahapan dalam proses belajar siswa. Kita lihat ke slide berikutnya bahwa, nah ini dia. Ada 3 tahapan dalam proses belajar siswa. Yang pertama adalah enaktif, kedua ikonik, ketiga simbol. Kita selama ini dalam proses belajar, saya tidak mau menyebutnya kekeliruan, tapi saya ingin mencoba untuk menemukan di mana letak kesalahannya nih, di mana letak kekurangan dalam proses belajar dan mengajar. Selama ini kita melihat bahwa proses belajar siswa itu ternyata dimulai dari yang simbol dulu tuh, dimulai dari hal-hal yang absurd tuh, dimulai hal-hal yang bersifat metafor tuh. Boleh metafor dilakukan, boleh, sehingga ketika mereka menggunakan struktur metafor, mereka harus mampu tuh mengkonstruksikan metaforis tadi tuh, menggunakan penalaran, sehingga ketika Anda gunakan premis mayor, premis minor, kemudian dibuatlah konklusi, maka terciptalah suatu bangunan pengetahuan. Nah, peserta didik kita yang saya temukan itu belum sampai tahap itu, sehingga saran saya untuk proses belajar mereka itu dimulai dari hal yang konkret, dimulai dari hal-hal yang konkret, sehingga lanjut menjadi ikonik, sehingga lanjut lagi menjadi simbolik. Nah, itu tiga pembelajaran siswa tuh yang harus kita laluin tuh untuk kita didik ke mereka. Saya temukan tuh pada proses-proses bimbingan tuh. Proses-proses bimbingan mereka menemukan judulnya itu kesulitan tuh. Judul penelitian mereka kesulitan untuk menemukan itu. Ada yang menggunakan, Bapak gimana kalau misalkan saya gunakan judul penelitian dulu baru saya buat latar belakang masalahnya. Oh, nggak apa-apa, silakan. Atau Bapak saya buat latar belakang masalah dulu, judul nanti di akhir. Silakan, nggak masalah. Mereka punya tekniknya sendiri dalam menemukan judul. Saya tidak mau bahas soal itu tuh. Oleh karena itu ada poin yang penting di sini nih untuk kita dapat membantu peserta didik kita pada proses belajarnya tuh. Sehingga cara berpikirnya sistematik. Kalau cara berpikir sistematik, wilayah kognitifnya itu akan terstruktur dia tuh. Kosakata yang mereka gelontorkan itu terstruktur sekali tuh. Sehingga alur komunikasi atau perencanaan pesan yang ia gelontorkan itu kelihatan. Bayangkan kalau misalnya kita nggak punya nih perencanaan pesan, apa yang mau disampaikan? Nah, maka
ada 3 tahapan belajar siswa. Yang pertama inaktif, yakni siswa belajar dengan cara memanipulasi benda-benda konkret. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua adalah tahap ikonik, yakni siswa belajar melalui penggunaan gambar atau video tapes. Ketiga, tahap simbolik, yakni siswa belajar dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, ini menurut Profesor Jerome S. Bruner. Sedangkan prinsip tahapan pembelajaran Bruner yang tadi di awal sudah saya ceritakan, bahwa ini dikenal dengan istilah kerucut pengalaman Edgar Dale. Edgar Dale bilang tuh ada kerucut pengalamannya tuh. Dimulai dari pengalaman langsung, tiruan, dramatisasi, demonstrasi, karya wisata, pameran. Nah, ini disebut dengan inaktif. Ya, ini kerucut pengalaman Edgar Dale. Ikoniknya itu kita belajar di televisi, film, dan lain sebagainya. Simbolik tentu pada simbol-simbol yang visual. Ini namanya kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale ini memperlihatkan rentangan tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung kepada pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, yang merentang dari yang bersifat konkret ke yang abstrak. Pengalaman tersebut jelas memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode, media, dan bahan pembelajaran, khususnya dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas soal macam-macam media. Ya, macam-macam media ini memang banyak digunakan, tapi saya lebih fokus pada beberapa poin. Yang pertama adalah media berdasarkan perkembangannya. Kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi komunikasi itu dimulai dari ditemukannya tulisan di dinding. Iya, tulisan di dinding. Tulisan di dinding itu ternyata temuan pertama dalam teknologi komunikasi itu. Coretan-coretan di dinding pada waktu itu disebut temuan pertama dalam teknologi komunikasi. Jadi kalau Anda lihat di rumah-rumah kalau ada coretan di dinding, itu tuh teknologi pertama tuh yang dituangkan tuh. Oke, kita nggak bahas itu. Media berdasarkan perkembangannya, yang pertama adalah multimedia atau media gabungan, media teknologi, media audiovisual, media cetak. Nah, ini dimulai tuh perkembangannya tuh. Cetak dulu, kemudian tambah audiovisual, tambah teknologi komputer, kemudian tambah media gabungan. Nah, multimedia. Nah, kajian multimedia ini ternyata mampu diterapkan di berbagai disiplin ilmu tuh. Misalnya gini, semester ini saya dapat mata kuliah tuh. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah interaktif multimedia untuk broadcasting. Nah, karena media yang kita ketahui itu banyak, sehingga harus dikhususkan tuh buat siapa nih? Buat broadcasting. Berarti media tepat buat broadcasting itu apa? Kita perlu telusuri itu. Saya nggak bahas di sana ya. Anda mengajar di fakultas teknik misalnya. Anda terapkan tuh media yang tepat untuk diajarkan kepada fakultas teknik itu apa? Perlu ditemukan. Atau di mahasiswi kebidanan tuh. Saya sering kali mengeluarkan kata-kata kebidanan karena memang saya pernah punya pengalaman untuk mengajar di sana. Saya dipercaya sebagai staf untuk mengajar mata kuliah itu di sana. Makanya saya banyak pengalaman itu, sehingga macam-macam media ini perlu kita ketahui agar kita ketika berada pada satu tempat dan Anda dituntut untuk menyampaikan hal yang bersifat ilmu, itu harus sesuai dengan tempatnya. Karena kullu maqal makom, apa yang kita sampaikan harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi pendengarnya.
Karena memang kan prinsipnya sederhana, karena prinsipnya adalah undur makol wala tandur man kol. Jadi lihatlah apa yang dikatakan, bukan lihat siapanya. Nggak peduli itu siapanya, nggak peduli itu. Anda mendengarkan video ini juga nggak peduli siapanya, tapi perhatikan poinnya tuh, apanya yang dikatakan. Itu tuh poinnya tuh. Beda kalau misalkan kita pakai frame sebelah. Yang dilihat adalah siapanya. Siapanya nggak penting, yang penting apanya tuh yang disampaikan. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke bentuk media berikutnya. Media ditinjau dari bentuknya, ada auditif, visual, kemudian penggabungan dari audiovisual. Kalau menurut Hennig Moenda, tadi ada 6 tipe media nih untuk pembelajarannya. Ada teks, audio, visual, proyeksi gerak, benda tiruan, manusia. Itu banyak tuh. Proyeksi gerak itu seperti banyak model-model khusus yang ditampilkan pada saat menggunakan alat-alat peraga. Atau teks misalnya. In focus, ketika Anda mau menampilkan itu ada tuh. Namanya apa itu? OHP ya, OHP. Kertas, begitu Anda print, Anda tampilkan di OHP, kemudian muncul di layar. Udah gitu gambarnya gelap. Tapi oke, itu nggak masalah, itu pengalaman masa lalu memang. Dan saya yakin Anda juga pernah mengalami hal itu. Media pembelajaran menurut versi Cochrane, dia bilang bahwa cetak itu adalah terbitan berkala, buku, surat kabar, modul. Nah itu versi cetak tuh. Visual itu slide, film strip, model, grafik dan lain sebagainya tuh. Audio tipe recorder, kaset, radio dan lain sebagainya. Audiovisual, video dan televisi. Nah dari macam-macam media tadi Anda bisa menggabungkan atau pakai satu tipe medium tergantung dari konsepnya. Juga perlu dipertimbangkan audiensnya siapa. Karena percuma Anda bikin bagus-bagus, kemudian Anda bikin bahasanya ilmiah sekali, tapi audiensnya tidak mampu tuh menyerap informasi yang Anda sampaikan. Percuma. Materi yang Anda sampaikan ini khusus untuk level mahasiswa. Materinya Anda buat level mahasiswa. Tapi begitu Anda terjun ke lokasi, ternyata buat anak-anak PAUD, anak-anak SD, anak-anak SMP, mereka tidak mampu, mereka belum mampu untuk menyerap itu. Gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kadar penerima pesannya tuh. Karena kan di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kullu maqal makom, keluarkan kosakata yang sesuai dengan pembicaranya. Begitu juga media. Nah gitu ya. Jadi bisa kita temukan sendiri tergantung dengan audiens yang menjadi targetnya tuh. Selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran yang efektif, setidaknya memerlukan perencanaan yang baik agar pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap hasil belajar siswa. Maka penggunaan media perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam pemilihan media. Nah, selanjutnya adalah kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media ini itu perlu kita terapkan. Karena yang pertama adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tepat untuk mendukung pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. 3. Praktis, luas, dan bertahan. 4. Pendidik terampil menggunakannya. Ya, iya, jelas sekali nomor 4 ini jelas nih. Anda membuat PowerPoint, sementara Anda tidak mampu mengoperasikan PowerPoint. Ya percuma. Nanti begitu Anda gunakan begitu Anda gunakan, begitu diklik, kemudian pindah ke slide yang lain, itu kesulitan tuh. Ada tombol-tombol tools tertentu, begitu Anda klik itu pindah tuh, hyperlink namanya. Begitu Anda klik, lupa, oh ini linknya kemana ini, nanti kesulitan itu. Karena kita sejatinya menyampaikan informasi kepada halayak itu audiens
menyerap informasi dan mereka membangun tuh. Mereka membangun imajinasi sendiri ketika Anda menyampaikan pesan. Mereka membangun gagasan itu. Nah, kita perlu membuat teknik-teknik khusus ketika menyampaikan pesan. Itu ya. Karena mereka pasti akan membangun tuh sebuah imajinasi itu. Nah, yang kelima adalah pengelompokan sasaran. Keenam, mutu teknis. Ini jelas sekali nih. Ini adalah kriteria pemilihan media. Penggunaan media pembelajaran ini diperlukan sebuah pedoman. Yang pertama adalah mengkombinasikan dua atau lebih media akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Dua, didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan peserta didik disiapkan sebelum media pembelajaran digunakan. Tiga, mempertimbangkan kecocokan media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan dan melibatkan partisipasi aktif peserta. Yang keempat, disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan dan harus disertai persiapan yang cukup. Nah, tadi kriteria. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran juga perlu memperhatikan topik, bahan ajar, isi yang relevan, dan kurikulum, konsep nyata, tataran urutan, efek, dan warna yang sudah diuji kebenarannya. Dengan demikian, adanya media pembelajaran itu mampu merangsang siswa untuk mengingat baik terhadap pengetahuan yang telah ia miliki maupun pengetahuan baru. Nah, jadi itu tuh poinnya. Maka media komunikasi, teknologi untuk pembelajaran itu diperlukan. Ya, sampai di sini materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, khususnya peserta didik, juga bagi pendidik itu sendiri. Jadi mereka kalau menyampaikan materi menggunakan PowerPoint itu gunakan standar-standar khusus, sehingga pesan yang disampaikan itu sampai kepada kita sebagai peserta didik. Saran saya yang pertama itu adalah satu slide isinya jangan semuanya teks atau warnanya yang sama tuh. Jadi perlu ada suatu kontras tuh dalam slide itu sendiri. Untuk itu mungkin insya Allah di lain kesempatan saya akan bahas soal sistematika atau aturan dalam pembuatan PowerPoint. Bagaimana hal itu bisa menarik, khususnya bagi saya sebagai peserta didik dan siapapun pendidik yang ingin menerapkan itu. Akhirul kalam, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.